Hai, ketemu lagi sama aku di Baca Tarot lagi, reading seru-seruan lagi. Dan sebelum memulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya semua supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dari episode awal hingga episode hari ini ya, ke-72. Tema hari ini adalah, mungkin sebagian dari kalian ada yang punya spirit guide berbentuk atau terlihat seperti binatang, dan beberapa ada yang mau menyampaikan pesan ke kalian. Ini nggak tahu spirit binatangnya siapa, yang pasti ada yang ingin dia sampaikan untuk kalian. Dan seperti biasa ada file 1, file 2, file 3, mana yang kalian pilih, yang menarik energi kalian tuh yang mana. Dan nanti kita lihat juga ya, apakah ini benar-benar resonate untuk kamu. Kalau memang benar-benar resonate, ya berarti memang itu mungkin salah satu dari spirit guide-nya kamu atau animal totemnya kamu. Oke, tanpa lama-lama aku hitung waktu 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, aku singkirkan dulu untuk file nomor 2 dan file nomor 3. Kita lihat file nomor 1. Nih tarotnya nanti dulu ya. Kita ke pesannya dulu aja. Ada yes, just say yes. Ada the invitation, rite of the passage, crossing the threshold. Ada earth pulsing, pulse of the mother, slow down, time in nature. Oke. Di sini dia ingin menyampaikan, si sosok ini ingin menyampaikan dia mendukung apa yang kamu lakukan, tentunya hal yang positif juga, dan jangan ragu. Pokoknya udah hajar aja. Semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya kan. Nah, di sini ada earth pulsing. Nah, kita lihat ya, di sini ada earth pulsing. Sorry aku pakai reprint biar muat aja di kamera. Oke, ada pulse of the mother, slow down, time in nature. Dan dia meminta kamu, ayo dong balik lagi ke alam, ke nature. Itu ibu kamu ada di sana. Kamu bisa curhat ke alam. Ya, barangkali maybe di sini ada yang anaknya ibu bumi, aku nggak tahu. Pokoknya spirit guide kalian yang berbentuk binatang ini, aku nggak tahu binatang apa, nanti bisa dilihat di sini ya kalau memang ada bentuknya kayak apa, mungkin bisa dikira-kira. Dan dia pingin kamu, udah dong, ayo dong kembali lagi ke alam, curhat yuk ke ibu kamu, siapa tahu ada bantuan. Kalau dari aku sih yes gitu, kata dia, kayak Anang gitu ya di Indonesian Idol. Kayak Mas Anang gitu di Indonesian Idol. Terus ada invitation, ada crossing the threshold, yang artinya sih udah, yuk hajar aja apa yang kamu lakukan. Semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya. Kamu jangan khawatirin itu. Setiap hobi, setiap jalan, terutama yang positif, akan ada jalannya kok, gitu dia bilang. Lalu seperti apakah hewan spiritual kalian? Kita lihat. Oh, ada Six of Wands. Ini karakternya, dan ini mungkin wujudnya ya. Ada naga berkepala 2. Kita lihat namanya apa? Sebentar ya, kita lihat namanya apa ya di sini ya. Aku lihat ini, memang si sosok ini ada wujud manusianya, dan sifatnya tuh memang sayang banget sama kamu ya. Ini mungkin usianya udah lebih dari ribuan tahun, dan pastinya dia mungkin salah satu mitologi dari negara lain, bukan dari sini sih. Kalau ada burung ya, burung ada juga sih, tapi dia bisa mengubah dirinya sebagai manusia juga. Dan sosok ini tuh selalu mendukung kamu, apa yang kamu mau dia usahakan untuk mencarikan jalan buat kamu. Kita lihat ya Six of Wands nya apa ini.
tuh white eagle of Zeus baru aja diomongin kan. The divine white eagle of Zeus watch over the two gates of the world. Ini kalian baca sendiri aja ya, saya males kalau kena bully gara-gara bahasa Inggris saya jelek. Use from dream guidance and to reveal the truth. Dia akan muncul ketika kamu mengalami mimpi yang kurang enak, dan dia akan memberitahu kebenaran apa maksud mimpi itu. Dan pastinya dia mendukung banget sih kalau untuk kamu. Dan ini ada full Hampis Daena. Oh, ini legenda Greek. Ya, kalian bisa baca sendiri. Jadi intinya tuh dia itu seperti pemutusnya kamu. Maksudnya kalau kamu A, keputusanmu dia bisa memberi keputusan kamu yang B gitu misalnya. Jadi kayak ada alternatif lain, walaupun istilahnya tuh dia kayak kayak nggak bisa kemana-mana sih, dia tetap ikut kamu terus gitu. Jadi intinya itu aja. Untuk file nomor 1 ada Six of Wands. Kalau di buku tulisannya memang Zeus ya, tapi aku nggak tahu ini beneran Zeus atau enggak. Tapi yang pasti mungkin memang hewan ini bukan dari leluhur kamu, tapi ada yang ikut, entah dari mana. Mungkin kamu ngebayangin aku pengen ke legenda Greek atau apa, ya tiba-tiba dia muncul, bisa aja jadi kayak gitu kan. Oke, kita lanjut ya ke file nomor 2. Hai pemilik file nomor 2, ini bacaan kalian ya. Kita singkirkan dulu tarotnya dan kita lihat white, postpone, no. Ada Earth School, Life Lesson, Soul Growth, Study Higher Learning, Dance with Life, Do Something to Change Your Energy. Oke. Dia hanya menyampaikan pesan, nggak banyak sih, kayak singkat aja. Dia intinya kurang setuju dengan pilihan kamu yang sekarang. Kenapa? Dia bilang karena aku ingin kamu terus belajar dulu di sini. Jangan seakan-akan ngambil keputusan kayak apa ya, secara buru-buru gitu. Karena kalau misalnya buru-buru hasilnya nggak akan baik. Aku nggak tahu keputusan apa ya, dia nggak bilang, tapi yang jelas dia bilang saya nggak setuju dengan keputusan dia yang sekarang. Karena dia harus banyak belajar, kamu harus banyak belajar, harus lebih belajar lagi untuk mengontrol emosi. Dan hidup ini tuh kamu harus menikmatinya, karena life is never flat, kayak Citato. Iya gak sih, kayak Citato tuh ada slogan life is never flat. Dan ada dancing with life, do something to change your energy. Untuk sekarang lebih baik ubah rencana supaya kamu gak buang-buang energi gitu katanya. Ya, ada say no, ada art school, dan dance with life. Oke ya, kita lihat ya. Sosok apakah yang mendampingimu bentuknya? Ada Ace of Cup dan The Empress. Oke, dia sosok yang keibuan banget ini. Yang aku lihat dia sosoknya keibuan. Terus ya, dia pandai mengimbangi. Dari tadi mengimbangi kekanak-kanakan kamu, sifat kekanak-kanakan kamu. Dan dia juga berusaha menyembuhkan inner child kamu jika memang ada yang terluka di sini. Dan gejolak-jolak emosi itu dia berusaha untuk menenangkan. Aku rasa sih ini bukan bentuknya benar-benar pure hewan ya, tapi kayak ada pixie, peri-peri pixie gitu. Kita lihat ya, ada di Ace of Cups. Mana sih cupsnya? The World Wands, King of Wands, Cups. Nah, bukan Water Fairies. Kalau ini sih bukan ke binatang sih ya, tapi lebih ke peri. Ya, fairies are
around the world in one form or another. Most are friendly, but others are wild and unpredictable toward humans. The tiny water fairies are sensitive to human emotion and try to spread their happy, loving thoughts. They delight in providing beautiful nature sounds when lovers sit beside water and dream of the future. Ada definitory meaningnya di sini, kelihatan nggak sih? Nah, kalian baca sendiri aja ya. Intinya sih, dia akan datang kalau kamu panggil. Ya, memang sosok ini kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Dia bentuknya nggak besar loh. Dia mungkin kalau kamu tinggi banget, dia hanya setelapak kaki kamu tingginya. Dan hati-hati aja keinjak. Dan ada saya dijewer sama, nih siapa yang punya peri, ayo. Dan ini ada juga The Empress. Oh ya, hampir lupa. The Empressnya lupa dong. The Empress nih ada Morrigan. Dia ada dewa dari legenda atau mitologi dari Celtic ya. Dia ada termasuk triple goddess, Maiden, Mother, or the Crown. Nih, kalian bisa baca sendiri. Nih. Oke. Si sosok ini memang seperti yang aku bilang, keibuan banget untuk menenangkan sisi kekanak-kanakan dan emosional serta sensitifnya kalian. Karena kalian kan juga didampingi peri air ya, water fairies juga sih yang aku lihat di sini. Dan yang aku rasakan juga, ya tadi sempat dijewer juga sih. Aku nggak tahu kenapa ngejewer aku mereka nih. Ayo yang punya peri, mohon perinya dikondisikan. Dan ini ada yang ketawa juga di sini. Ya kalau kalian mendengar alhamdulillah, tapi kalau tidak ya sudah. Yang jelas kalian memang ada penjaganya berbentuk peri. Bukan berbentuk sih, ada sosok peri dan sosok layaknya seorang dewi. Aku nggak tahu beneran ini dewi Celtic yang datang ke sini, karena bahasanya juga bahasa asing banget sih. Saya nerjemahin juga puyengnya cabang bayi. Energinya tuh besar banget sih. Ayo siapa yang punya ini, kalau punya tolong komen aja ya. Aku nggak tahu sih siapa namanya, aku nggak nanya nama juga. Kayak kurasa itu dulu. Jadi intinya spirit guide kamu untuk yang file nomor 2 ini kayaknya bukan binatang sih. Jarang-jarang juga sih. Harusnya temanya kan memang binatang, tapi keluarnya bukan binatang. Jadi intinya no, art school dan dance with life. Hidup itu harus dijalani, life is never flat, dan kamu harus banyak belajar untuk menerima kehidupan, menerima keikhlasan juga sih, belajar ikhlas kalau ada omongan orang yang gak enak. Dan terakhir ya, dia bilang no untuk keputusan kamu yang sekarang terlalu terburu-buru. Harus banyak riset dulu, baru dia akan berkata, aku sih yes. Gitu. Oke. Kita langsung lanjut ya ke file nomor 3. Hai pemilik file nomor 3, ini bacaan kalian. Apa sih yang hewan spiritual kalian ingin sampaikan? Ada Anna, ada Anna atau Anna nih bacanya. Anna, grandmother of Jesus, sending the light, lying foundation, divine plan. Ada deep replenishment, rest, behold, breath of the cosmos. My will to say will, micromanaging the universe. Sosok ini bilang, kamu harus percaya Tuhanmu. Kamu harus tetap percaya Tuhan,
menjauhlah dari hingar-bingar, istirahat, jangan terlalu banyak pikiran untuk kejadian-kejadian yang telah lalu. Breath, gimana sih bacanya, tau lah. maaf saya emosi, pokoknya ada breath of the cosmos. Intinya kamu bisa mengontrol semesta dengan tanganmu sendiri. Tentunya harus dengan sikap dan kelakuan yang baik juga supaya semesta tetap bersamamu. Kamu di sini mungkin buat penjagamu agak kurang baik. Bukan agak kurang baik, aku nggak ngejat sih, tapi dia seakan-akan bilang kamu harus terus percaya dengan Tuhanmu, karena kamu ini terkadang ya oleng gitu, masalah dikit oleng terus nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa aku berbeda? Tuhan, kenapa aku begini? Kok Tuhan, kok aku dikasih kemiskinan, bla bla bla. Padahal sebenarnya kalian harus bersyukur ya, karena kalian bisa diberi nafas hingga saat ini. Kalian bisa nonton ini aja, itu merupakan salah satu kenikmatan Tuhan. Kita lihat kah, ada nggak sih, dan seperti apa bentuknya, sosoknya? Ada King of Pentacles dan Six of Cups. Oke, disingkirkan dulu aja kali ya, mumpung reprint kecil kan depan kamera. Nah, di sini ada King of Pentacles. King of Pentacles ini kayak apa ya? Kita lihat King of Pentacles. King of Pentacles Danu. Oh, Lord of the Greenwood. The Owls. Lagi-lagi Celtic, dan dia berwibawa banget sih. Pantesan dia minta kamu untuk selalu percaya akan Tuhan dan semesta. Dan kamu disuruh istirahat ke tempat-tempat yang banyak air, banyak tanamannya, dan pokoknya bernapas bukan artinya kamu nggak napas ya, tapi dia minta tolong ke aku, kalau ini tolong sampaikan, tolong dia harus percaya Tuhan dan semesta, karena Tuhanlah penyelamat kalian, aku hanya perantara. Dan tolong bilang dia istirahat, jangan terlalu mikirin masalah-masalah yang gak enak. Semuanya harus ada istirahat. Kapan waktunya jalan, kapan waktunya berhenti, kapan waktunya berlari lagi, kapan waktunya untuk bernafas. Kamu bisa memanifestasikan apa yang kamu mau dengan cara kamu beristirahat, kamu bernafas, kamu menenangkan diri, gitu dia bilang. Terus ada Six of Cups juga. Ini termasuk binatang gak sih yang Green Man ini? Kayaknya enggak sih. Nah, kita lihat ya, Six of Cups. Nah, ini duyung atau apa Six of Cups-nya? Kita lihat ya, Six of Cups mana nih? Three of Cups, ada Yemaya, Dewi. Jadi ini adiknya ya, bukan adik sih, putrinya dari Odu 2, Dewi Bumi. Ini namanya Yemaya. Kalau di sini sih dia penguasa lautan. Mungkin ya kayak ibunya Duyung kali ya. Jadi nenek moyangnya Duyung gitu. Nih kalian bisa baca sendiri ya. Mudah-mudahan gak kresek-kresek karena kesenggol. Jadi intinya si sosok ini ada 2 sih yang mendampingin kamu. Dari tadi sih 2 ya. Karena memang gak tau kenapa tuh aku shuffle keluarnya selalu 2. Ya, ada King of Pentacles, si Green Man, dan Yemaya. Intinya ya dia menyuruh udah istirahat dulu, cari yang banyak-banyak air dan tanaman. Nah, hanya kalian yang tahu nih tempatnya. Nanti mungkin kalian bisa tanya ke mereka ya,
melalui meditasi, intuisi. Pokoknya mereka itu yakin kamu berhasil. Yang terpenting adalah kamu harus percaya Tuhanmu. Udah gak usah dipikirin masalah yang lalu-lalu, udah menjauh, istirahat. Dan kamu harus istirahat sejenak. Sama seperti pelari tahu kapan dia harus berlari, kapan dia harus berhenti. Sama seperti kamu, kapan kamu harus bermanifestasi untuk memanifestasikan impian kamu, kapan untuk beristirahat untuk mewujudkannya. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian mau konsultasi tarot, mau curhat dan yang lain-lain, kalian bisa ke Instagram yang ini. Dan kalau misalnya mau denger podcast, kalian bisa ke sini. Oke. See you next time. Sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you. Bye.